Itu artinya bahwa faktor amal itu, Bang Yoni, itu harus diperhatikan gitu, karena akan berdampak di alam berikutnya. Makanya Islam agama amal gitu. Tapi nah ini amal-amal soleh itu apa gitu yang harus diperhatikan. Kalau ada tadi saya pernah baca itu Rasulullah bersabda, jadi yang disukai itu amal yang sedikit tapi rutin, tapi dikerjakan terus menerus, daripada banyak tapi sekali aja. Amal itu tetap di sini. Itu diantaranya. Seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amal yang terbaik? Gitu. Apakah sebaik-baik amal kata seorang sahabat itu? Nabi menjawab, ma'rifatullah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah, kata Rasulullah tuh gitu. Kata sahabat tuh, saya kan bertanya amal, kenapa Rasulullah menjawab ilmu gitu. Tanya lagi, Rasulullah, apakah amal yang paling afdol, yang paling baik? Nabi tetap menjawab ilmu tentang Allah Ta'ala. Rasul menjelaskan karena amal yang banyak tanpa disertai ilmu tentang Allah nggak bermanfaat gitu. Tapi amal yang sedikit dengan disertai ilmu tentang Allah bermanfaat. Jadi ma'rifatullah itu kunci gitu. Jadi seolah Allah dulu baru amal gitu. Jadi kalau kita mau berbuat, Mas Yoni, kita ke atas dulu gitu. Gantungin dulu. Iya, gitu. Baru berbuat gitu. Jangan langsung eksekusi tanpa pertimbangan, tanpa bismillah, tanpa insya Allah gitu. Terrepot. Iya, atau misalnya ini mau memutuskan sesuatu, mau beli mobil, mau bangun rumah, mau apa, nah itu harus isyaroh. Jadi minta ke Allah dulu, apakah emang itu baik atau enggak gitu. Kita timbang dulu. Kalau mau sekolah lagi gitu, mau soal lagi, diukur semuanya itu gitu, ditimbang. Apakah memang Allah menghendaki kita beli mobil? Apakah memang Allah menghendaki kita sekolah lagi gitu? Ya, tidak ada sebuah tindakan yang kita kerjakan kecuali kita ingin Allah memberi perintah gitu. Walaupun itu bukan nabi gitu. Tapi setiap manusia itu punya hati, manusia itu kalau hidup ya, untuk mengetahui apa-apa yang dia kehendaki. Jadi semua tindakan kita, kalau ibadah jelas ya, kalau sholat, zakat, itu jelas hukumnya. Tapi semua hal yang di luar itu, semua hal, mau sekolah, mau beternak, mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli baju, mau nonton, mau apa gitu, semua ditimbang dulu gitu. Semua timbang. Apakah memang ada sesuatu yang Allah perintahkan pada persoalan yang akan kita kerjakan? Gitu. Jadi orang nggak bisa mengadili tindakan orang kan, betul ya? Nabi Khidir kan nggak kepala anak kecil ya, tindakan yang sangat ekstrim gitu. Tapi kan Allah yang beri perintah. Gitu. Jadi itu artinya apa ya? Artinya amal kecil pun menjadi besar kalau disertai ilmu tentang Allah Ta'ala. Artinya kita mengetahui bahwa tindakan kita itu memang itu atas kehendaknya gitu. Nah hati kita yang kecil ini itu bisa membaca kehendak Allah gitu. Tapi hati yang udah bersih ya gitu. Itu udah bersih maksudnya. Udah bersih. Udah bersih. Kalau sekarang belum bisa dong Pak. Kalau sekarang mah makanya suaranya kan lebih banyak suara hawa nafsu dibanding itunya gitu. Allah akan mukhlisin lahudin dulu, akan dibersihkan dulu hingga hanya suara jernih. Itu artinya. Nah, agama kita itu membawa kita ke situasi kita hanya mengerjakan apa-apa yang dia perintahkan, intinya gitu manusia itu. Jadi harus minta petunjuk dulu dong dari Allah. Itu prinsipnya. Iya, prinsipnya begitu. Kita Prinsipnya. minta petunjuk dulu setiap aktivitas harus minta petunjuk gitu.
Kalau Kita baru betul. bisa minta petunjuk kalau hati kita udah bersih. Dan nanti kalau orang itu sangat dekatnya dengan Allah Ta'ala, Pak Salim, maka tidak begini Pak, istilah Al-Quran ya, naik turun antara langit ke bumi ya. Tapi dia sudah menyatu gitu. Ini yang ekstrim ya. Dalam pengertian begini, kan coba Pak Salim ya, misalnya punya atasan, punya bos. Pak Salim mau kerja berangkat ke sana, tanya boleh nggak kerjakan, boleh nggak gitu, kan capek sekali ya bolak-balik begitu, naik turun gitu kan. Hingga orang itu punya sebuah kearifan, ya Allah jadikanlah pikiranku, perasaanku, pandanganku dalam menyatu dengan kehendakmu dan pandanganmu dan ilmumu gitu. Ya kita yang minta kalau kita memang ingin gitu. Jadi seperti menyatu si rasanya seperti menyatu. Jadi ketika muncul sebuah persoalan, timbangan kita timbangan dia gitu. Karena si hati kita itu kita punya ada sebuah urusan datang gitu. Kalau hati sudah jernih dan kita meminta agar kita juga dituntun gitu, menyatu dengan karsanya gitu. Nah kalau Allah Ta'ala memandang urusan itu juga merah, kita pun ikut merah. Jadi fluktuasi hati kita itu fluktuasi keridoannya. Bisa dipahami nggak? Gitu. Itu ada tingkatannya, makanya di Al-Quran ada naik turun urusan ke langit loh. Sekian perjalanan manusia dihitung sekian tahun, sekian ribu gitu. Tapi ada sebuah kondisi yang orang itu saat dia memandang dalam pandangan Allah, gitu. Itu yang di hadis qudsi ya, dia mendengar dengan telinga Allah, melihat dengan cahaya mata Allah. Jadi karena buat orang yang memang benar-benar berserah diri kepada Allah Ta'ala, tadi sebuah langkah yang lelah, istiharoh naik gitu, betul kan? Sehingga orang tuh dan waktu di antara itu berbahaya gitu, jeda itu berbahaya. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia akan meminta kepada Allah Ta'ala agar rasa hatinya itu menjadi bayangan keridhaan Allah. Itu hamba yang murni gitu. Jadi begitu ada sebuah urusan, dia langsung pandangan pikirannya, perasaannya itu betul-betul karena kita minta itu bayangan ilahiyah gitu. Jadi baik buruknya itu. Jadi bentuk redaksi doanya gimana tuh Pak? Kalau untuk berdoa gitu keseharian? Itu sebuah tahapan sih Pak Salim sebenarnya. Walaupun Al-Quran pun mendeskripsikan, untuk kita sekarang sih itu sebuah kejujuran sebetulnya itu di kita. Apakah kita memang kalau kita hamba yang takut kepada Allah, kan semua tindakan kita itu akan diadili gitu. Ya kayak inilah, kayak sudut di sini kan dekat ya, itu ya dekat kan. Nanti kalau diperpanjang ke sana, jaraknya antar langit dan bumi gitu. Jauh. Jadi kadang-kadang kita dalam kehidupan suka milih sesuatu, ambil A, pilih B, pilih C kan. Di awalnya sih kan nggak beda gitu pilihan. Tapi gara-gara sebuah pilihan kita akan menjadi menggelinding ke arah yang jauh, gitu. Berevolusi ke arah yang drastis jauh sekali gitu. Jadi ada hal begitu. Nah kan kita tidak ingin salah pilih ya di awal itu. Nah tapi dalam sehari kita kan akan berhadapan dengan sekian pilihan lah gitu. Nah itu bagi mereka yang takut kepada Allah Ta'ala akan dalam keadaan kebingungan karena takut salah pilih gitu. Nah akhirnya ada mekanisme, ya Allah mana yang terbaik.
Tapi lama kelamaan ini akan menyatu dan rasa gitu. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim itu awalnya begitu. Beberapa hal kita pecahkan sendiri. Beberapa hal kita mohon ke Allah Ta'ala. Beberapa hal pecahkan sendiri. Jadi masing-masing beda-beda gitu. Tapi akhirnya kita akan senantiasa memohon, meminta kepadanya agar hidup kita dijalankan sesuai dengan keridhaannya. Kalau saya pribadi suka berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bimbinglah hamba di hati, di perasaan, di pikiran, dan di amal-amal. Kalau saya. Jadi mohon bimbing agar perasaan hamba, pikiran hamba, ucapan, tindakan itu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, Engkau ridhoi. Terus walaupun kita juga berjuang kan, tidak semua ucapan saya juga baik gitu, banyak kesalahannya, tapi kita selalu komitmen. Saya tetap minta itu, walaupun kan kita udah berusaha minta. Betul. Dan bukan hanya minta, tapi sesuatu yang betul-betul kita idam-idamkan gitu. Jadi bukan hanya minta, tapi sesuatu yang kita idamkan gitu. Lagi ya. Jadi maksudnya hari ini sebenarnya saya mau menjelaskan tentang ingin menyatukan antara tujuan agama dan tujuan suluk gitu. Kan di agama tuh, di din kita ya ada iman, takwa, amal soleh, siratal mustaqim. Din itu harus menyatu sahabat-sahabat gitu. Mesti jelas iman di mana letaknya, takwa apa, amal soleh hubungannya dengan takwa itu apa, itu harus dimengerti. Itu tujuan SS harus tahu itu. Apa tuh amal soleh? Apa kaitannya dengan iman, dengan takwa, dan siratal mustaqim, dan itu. Nah, karena selain suluk, nanti juga ada tujuan suluk gitu di akhir dari pengajian ini. Tapi betul-betul jangan sampai antara suluk dengan Al-Quran tuh kok beda gitu, tidak boleh beda, harus sama gitu, saling memperkuat. Suluk itu adalah proses kita untuk beragama dengan lebih baik. Jadi mungkin sedikit di resume untuk minggu lalu, minggu depan. Jadi kalau ada amal-amal yang kita kerjakan, amal-amal itu harus keluar dari as-sudur. Sadr keluar dari qalb, qalb keluar dari arsy, ini dari Allah. Gitu. Masih begitu. Ini amal-amal kita baru dibilang amal-amal yang sholih atau ahsanul amalan kalau ini dari sadr. Berjenjang ya Pak? Berjenjang, nyambung ke atas sama tuh. Gitu. Nah, sadr kan ini apa? Sadar gitu. Jadi kalau ini jiwa kita, jadi yang kontak dengan jasad itu saudaranya, gitu. Nah, kalau kata Rasulullah, takwa itu di dada. Hadisnya, hadis. Saya tuh banyak hafal hadis, tapi baca di mana gitu ya. Jadi itu tugas Pak Salim dan kawan-kawan buat melihat, tapi jangan jauh dari Ihya Ulumuddin, jangan jauh dari sumbernya banyak. Tapi misalkan kata Rasulullah, takwa itu Rasul tidak mengatakan hati Pak, di dada 3 kali. Sadr. Tentang sadr dibahas dulu ya. Nah, sadr
itu dari qaul. Qaul kan Baitullah, rumah Allah. Jadi kalau sadarnya gelap, ini terputus Pak, kalau gelap. Jadi kalau ininya tertutup, jadi pintu ke Allah Ta'ala nggak ada, nggak nyambung gitu. Jadi syarat amal soleh itu amal yang emang hijabnya terbuka, sadarnya yasrah sadrahu gitu, Islam gitu. Di sadar ada intinya qalb bercahaya, qalb tempat Allah Ta'ala itu. Gitu. Jadi amal soleh itu adalah perluasan dari takwa. Jadi amal soleh itu refleksi atau perluasan, perpanjangan ya dari dada yang takwa. Makanya di Islam itu selalu iman dan amal soleh. Kalimatnya ya, kalau nggak iman dan takwa, iman dan amal soleh sama saja kan? Gitu. Jadi kalau di Al-Quran mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang strukturnya iman dan takwa atau iman dan amal soleh dalam Al-Quran. Nah kalau amal soleh dilihat dari dunia tindakan, kalau takwa dilihat dari hati. Takwa dilihat, wah mubarakah tuh hatinya, takwanya tingkatannya 70 misalkan gitu. Nah amalnya pun 70 gitu. Kata Rasulullah kan qalb itu apa? Raja ya, Rasulullah di Ihya. Jadi jika rajanya soleh, maka soleh pula tentara-tentaranya. Nah, tentara-tentara itu jasad, anggota tubuh itu tentara-tentaranya. Anggota tubuh. Lisan kita, pikiran kita, panca indera itu anggota-anggota tubuh. Jadi jika qalb kita soleh, maka sadar pun bercahaya. Gitu. Ini sudah bercahaya, amal-amal pun juga bercahaya. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Mas Yoni, apakah amal yang sedikit, jadi amal sedikit kalaupun itu disertai dengan ilmu Allah, nyambungnya ke sini, itu menjadi bermanfaat. Yang penting ini, skemanya dipahami. Apa amal soleh? Amal-amal yang berdasarkan hati dada yang takwa. Kan takwa itu di sini. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya orang susah melihat mengukur ketakwaan kan sulit. Kalau makom terukur Pak Salim. Langit 1, 2, 1 terukur, tapi ini enggak. Takwa itu terukur. Seperti beginilah. Itu amal soleh bukan buahnya takwa. Buah takwa makanya kan refleksi. Jadi apa? Hatinya takwa, amal-amalnya mengikuti hatinya gitu. Walaupun amal-amalnya kelihatan baik, amal-amalnya gitu, tapi kalau hatinya tertutup nggak nyambung. Sebetulnya secara teoretik bukan amal soleh. Putus saja gitu. Jadi dia beramal tapi sebetulnya tindakannya itu tidak
ya tidak, ya Allah apakah ini amal yang engkau ridhoi gitu. Nggak ada permintaan seperti itu. Terus Kalau niat itu adanya di takwa ya? Kenapa? Niat. Niat di takwa. Makanya Allah mengatakan hadis qudsi, aku tidak melihat bentuk rupamu, saya melihat hatimu gitu. Tapi hati saja tidak boleh, mesti sampai tindakan gitu. Karena ada yang hatinya baik, tapi nggak bertindak gitu. Nah, si insan itu harus sampai ke tindakan. terus roh quds di mana? Oh ya, di sini, di atas, di sini, Oh di, Ah. saya kira di antara ars dan qauf. saya kira bala bantuan selain ars gitu. Iya, tapi terkait ini. Sini. Oh, jadi Di atas ini ya, di sini. Ini tentu banyak kali perangkatnya, ada AKO dan macam-macam kan gitu. Tapi ini skema globalnya aja. Skema globalnya. Itu refleksi perpanjangan dari dada. Dari Pak. dada yang takwa. Dari dada. Dada yang takwa tapi. Di dada atau dari dada? Dari dada yang takwa. Karena itu suatu yang jujur sih. Kalau kita memang mencintai Allah, kita akan mempertimbangkan perasaannya gitu. Perasaan Allah gitu. Perasaannya. Makanya kalau kata Nabi Isa yang penutup, kata Nabi Isa, apa yang disebut dengan dosa, kalau kata beliau, kata Ruhullah Isa alaihissalam, dosa itu segala sesuatu yang tidak Allah sukai. Segala sesuatu yang tidak Allah sukai itu adalah dosa. Gitu. Jadi bukan hanya hal yang pelanggaran syariat, tapi hal-hal kecil. Semua sikap kita yang tidak aja sukai itu sudah dosa, sudah menggelapkan.